tiba-tiba ini bikin kontrak, dikasih bangun sama negara Cina, negara komunis. Yang bangunnya, semuanya, mengelolanya. Memang kalau kita melihat ya, seorang Rocky Gerung yang begitu peduli ya terhadap bangsa dan negara, tapi presiden sendiri mungkin sadar dan menyadari bahwa ini ada terjadi semacam kekeliruan. Biasa kalau kebijakan itu begitu dikritisi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sehat Prof? Alhamdulillah Habib. Alhamdulillah kita masih bisa bisik-bisik kenegaraan. Bisik-bisik kenegaraan dan bincang-bincang kekinian. Serta melihat masa depan. Sebelum masa depan kita lihat peta kekinian Prof. Nah, peta kekinian. Nah, ini cerita Habib. Saya menghilang 2 hari ini. Itu saya ke sekolah yang didirikan oleh kami adik-beradik. Namanya Madrasah Darul Funun El Sofia. Nah, kami kumpul dengan lebih kurang 35 orang. Dari Bandung, Cimahi dan sebagainya, bicara juga tentang kekinian. Sempat juga? Sempat, dan juga masalah BIMTEK, bimbingan teknis terhadap Pilpres pemilu yang Bu Mega bilang tidak boleh ditunda. Nah, bukan cuma Bu Mega, semua putra terbaik bangsa mengharapkan itu. Sudah, alhamdulillah. Cuma kan masih ada yang pengen menunda dan menghambat tidak terjadinya itu. Ya, dengan segala macam cara itu semua satu-satu tergusur sudah. Insya Allah Pilpres jadi, pemilunya juga berjalan sukses damai. Karena tanda-tanda itu semakin kelihatan, Rob. Gini, Bib. Saya ini 2 hari di atas gunung itu, dia ada 700 dpl, dingin kalau malam gitu ya. Saya merenung, alhamdulillah, kita terima kasih pada Kapolri, negara dalam negara tanda kutip Panji Gumilang sudah diangkat menjadi tersangka dan sudah ditahan. Dan udah pakai baju oranye. Iya, sudah pakai baju oranye, cuma nggak pakai baju belang-belang. Dulu orang penjara biasanya belang-belang. Jadi satu terselesaikan. Nah, kemudian muncul lagi semacam dan kemungkinan bisa terjadi semacam itu, Bib. Gaduhnya dunia Indonesia dalam persilatan perpolitikan kenegaraan ini, Luhut bikin gara-gara dalam pemikiran intelektual sama Jokowi Dodo. Mereka ke Cina, berunding, bikin perundingan, ngamuk lah Amin Rais, ngamuk yang lain, ngamuk Rocky Gerung. Saya juga mau ngamuk sekarang ini dengan caranya. Sabar, Prof. Kalau di khas channel kita jangan ngamuk-ngamuk lah. Mengamuknya apa? Kita gali secara akademis. Sehingga kalau perlu dituangkan dalam naskah akademik. Kajian itu. Kenapa terjadi Luhut Binsar Panjaitan, opung yang sudah mau diantarkan pulang, dan Pak Jokowi yang sudah diminta pulang pula oleh putranya Gibran, masih aja bikin galau masyarakat. Ya itu begini, IKN itu sudah diundang-undangkan, berarti apapun misalnya jadi itu. Tiba-tiba ini bikin kontrak, dikasih bangun sama negara Cina, negara komunis. Yang bangunnya, semuanya, mengelolanya. Kasih konsesi lagi. Konsesi 160 tahun. Subhanallah. Saya jadi pengen minta Allah berikan umur 162 tahun. Ingin lihat apa yang dilakukan oleh negara Cina itu. Jangan-jangan seperti yang ada di Afrika. Gereja dirubuhkan, Islam dikebiri. Nah, kampungnya sendiri Uyghur Turkistan dulu itu juga remuk dia bikin.
Nah, jadi ya Mbok nggak tahu siapa pemikiran. Kalau dulu Bib, zaman eranya Soeharto, itu ada CSIS bikin buku tebel. Tapi di halaman awal-awal ada tulisan di situ, Islam yang menghambat pembangunan. Waduh, udah mulai. Siapa di situ? Liam Biangkun, Yusuf Wanandi. Yang lainnya bagus-bagus lah. Nah, inilah pemikiran sekuler Islamofobia itu sudah ditiupkan sejak puluhan tahun yang lalu. Kritisnya cukup tajam ya, luar biasa. Kita ikut menikmati ya sebagai LSMPs ini ya, kita mengkritisi perilaku politisi ya. Tapi dengan tajamnya kritik beliau terakhir ini menimbulkan kegaduhan yang sangat luar biasa, timbul pro dan kontra. Tapi endingnya beliau sebagai cendekiawan ya, sebagai akademisi, akademisi intelektual dan menguasai ilmu filsafat ya, sehingga beliau dengan jiwa besar meminta maaf tentang kegaduhan, bukan meminta maaf tentang apa yang diucapkan. Akibat dari ucapan itu kan timbul kegaduhan dan diminta maaf. Saya potong dikit di sini. Kegaduhan ini membuat ada efek kegaduhan. Efek kegaduhan ya, ini ditanggapi oleh pakar-pakar dan juga yang sedang jadi pegang posisi di pemerintahan rezim sekarang. Ini tokoh kita pengacara tenar ini, Horas, ya, Habib kenal? Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris Hutapea menjelaskan ini adalah satu-satunya yang bisa dikejar Rocky Gerung ini hanya dengan undang-undang ITE. Tidak hanya itu, tokoh kita cicak buaya dulu, siapa Bib? Susno Duaji. Susno Duaji mengelaborasi dengan narasi sistemasi yang baik, menjelaskan tentang kegaduhan yang dibuat oleh Rocky Gerung. Terakhir Mahfud MD. Ya, ini adalah delik aduan, sudah selesai semua. Ya, jadi kalau kembali ke apa yang Nawaitu disampaikan oleh Rocky Gerung, kita memberikan ucapan apresiasi yang setinggi-tingginya. LSMPs mungkin Prof sebagai penasihat sepakat kita memberikan apresiasi. Sepakat, sebagai LSMPs kita selalu mencari damai di bumi, damai di langit. Itulah peace. Karena kenapa kita berikan apresiasi? Karena dari langkah-langkah kritiknya beliau, sekarang timbul kegaduhan, tapi ada hikmah yang luar biasa. Kenapa sih bilang luar biasa? Presiden kita menyadari bahwa itu salah. Kenapa saya katakan salah? Dia tidak mau menuntut. Atau tidak mau menuntut karena ya ada, kita pernah cerita tentang koalisi tersandera. Nah, melihat dia begini, yang koalisi tersandera ini juga bisa membuat delik aduan ini. Ya, di antara mereka itu kan banyak sekali yang cari muka ya. Carbuk ini kan banyak nih. Yang menjadi pahlawan. Carbuk istilahnya ya. Yang menjadi pahlawan, yang menjadi sebagai pejuang gitu loh. Tapi presiden sendiri mungkin sadar dan menyadari bahwa ini ada terjadi semacam kekeliruan. Biasa kalau kebijakan itu begitu dikritisi di sana sini, apalagi kritis yang begitu tajam, kan menghentak kan jiwa yang punya ide tadi terhentak setidaknya kan. Ini salah. Nah, begitu itu dirasa salah, walaupun dia diojok-ojokin orang sekitarnya, tuntut, tangkap. Tapi dia bilang masalah kecil katanya. Situ saya berikan acungan jempol kepada Presiden Joko Widodo. Oh begitu. Ya karena dia ini de fakta ya, kita lihat di medsos, di media mainstream itu beliau tidak menuntut. Tapi cuma kita lihat kausalistik. Apakah sebab akibat? Dia takut kalau dia melakukan delik aduan langsung dicekal Polri, dan ini Kapolri mendapat ujian berat. Dia akan semacam sidang terbuka lah, sidang tertutup atau terbuka untuk menjadi guru besar ya, seperti itu tanda kutip. Di satu sisi ini Pak Presiden yang namanya Jokowi, ya enggak? Kalau dia melaporkan, tentu laporannya diterima. Di satu sisi gerbong besar bergerak mempertahankan menjadi saksi ahli dalam kasus ini. Langsung akhirnya ya enggak, akhirnya Pak Jokowi dibalik
ya enggak? Dengan somasi dan sebagainya. Lalu lagi dengan koalisi tersandera. Wah, ini peluang kita ini buat bergerak. Ini ikatannya udah longgar nih. Kan? Gitu ya. Jadi dia pun juga mengungkapkan. Kan kita lihat 2 menteri dari dari Nasdem ya, kan sudah menyeret-nyeret nama Pak Jokowi di dalam kasus BTS itu. Ya, jadi memang PIS melihat dari data yang ada, informasi yang ada, ya tentu relevansinya terhadap kondisi yang kita diskusikan. Jadi kalau kita lihat ya, dengan demikian koalisi perubahan dijegal di sana sini. Roky Gerung teriak bersama buruh yang akan aksi tanggal 10. Kemudian diadukan oleh PDIP, dikomentari oleh pakar-pakar hukum, Mahfud MD selaku orang pemerintah, Susno Dwaji yang sempat pengalaman dengan masalah hukum, kemudian dengan Hotman Paris. Terus apa lagi? Ya, belum lagi kalau yang bicara tuh seperti misalnya Prof kita yang punya juga Uber ya, Prof apa ini? Refli Harun. Wong Kito, Refli Harun. Belum lagi kalau bicara mantan KPK. Belum lagi kalau Pak Amin Rais sudah teriak betul ya. Ya, karena memang kalau itu sampai terjadi, Prof, ini kan suatu hal yang luar biasa ya. IKN yang digadang-gadang menjadi ibu kota negara ya di Kalimantan Timur. Protes begitu banyak. Jelas-jelas menterinya sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada peminat ya. Ditawarkan ke sana, ditawarkan ke sini, ditawarkan ke Singapura agar penduduknya pindah beli tempat di Singapura. Itu kan LSMP protes keras. Karena ini tanah negeri kita, kenapa menawarkan penduduk luar untuk menunggu untuk datang ke sini? Kenapa? Ada apa? Pertanyaannya kan gitu. Apakah pertanyaan besar saya dan ini LBP ini nggak senang dia Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan indikasi ini ya sudah lama saya duga perilakunya ini begini dalam omongan-omongan dengan orang yang seangkatan beliau. Sebab saya tahu beliau ini dari waktu zaman KPP 2 kemudian menjadi KPP 1. Nah, sekarang Joko Widodo ini tidak ngerti nih siapa yang memberikan ya. Masa iya, Prof, seorang presiden nggak ngerti, Prof. Dan satu hal lagi, Bib, sekarang DPR Wakil Rakyat itu sekarang itu kalau wakil rakyat udah nggak usah disebut lagi. Gini kan tidur. Saya ingat Gus Dur bilang sana TK. Iya, sekarang ditambah lagi, Bib. Lagi tidur pules. Bukan tidur pules, zombie group. Jadi zombie group di sana. Nah, kita beruntung, Prof. Beruntung satu gedung itu ada 500 lebih anggota DPR yang tidurnya gitu. Ada seorang Rocky yang berani masih tampil, ada seorang Profesor Amin Rais sebagai tokoh reformasi dengan usia beliau yang sudah lanjut masih tetap beliau mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Itu kita memberikan jempol. Untuk anggota DPR sekarang saya menyarankan nanti ke depan jangan lagi dipilih mereka itu, karena kondisi seperti ini kok mereka bungkam semua gitu loh. Timbul demo di sana sini, timbul kegaduhan sana, mereka semuanya tiarap kemana gitu loh. Ya, kemana? Ini kan contoh konkret nih, 100 orang lebih datang ke DPR itu, datang ke DPD. Sampai hari ini tidak ada respon dari anggota DPR. Ya, purnawirawan itu. Iya, purnawirawan dari tokoh masyarakat segala macam. Dan kemudian ada forum. Iya, bahasanya itu kan pemakzulan presiden. Itu kan sebagai usulan untuk mengingatkan juga supaya presidennya tidak salah langkah gitu loh. Saya itu langkah-langkah kritik membangun. Menurut saya itu kritik membangun, mengingatkan, oh ini salah gitu loh. Nah, makanya kita mengusulkan. Nah, memang kalau mengikuti konstitusi yang dilanggar, memang secara konstitusional juga itu pemakzulan itu kan dibolehkan dalam undang-undang. Ya, jadi begini, Bib, ya. Saya tambahkan lagi. Nggak tahu nih hebatnya apa ya. Di rezim itu sekarang hanya dihitung jari jenderalnya. Mungkin tidak lebih dari 5. Pati-pati pemikir.
tambah dengan satu, ya enggak, pemikir ulung, ya, itu satu alumni dengan saya, senior saya dari si alumni, tapi dari si pergerakan junior saya jauh, ya, kumpul di sana, tambah dengan ada Habib di sana, tambah dibandingkan sekian ratus Pati, ya, yang mereka itu tentu kalau nama Pati itu luar biasa maksudnya forum FP3. Iya betul. Oh, forum Purnawirawan itu. Iya, ini dibandingkan dengan Ampen. Tapi 5 ini pinter karena dia sedang memegang, kalau orang Minang kepegang di hulunya atau hulunya. Jadi kalau pisau ini kalau lagi rame, dia pegang hulu, enak dia mainkan. Nah, tapi lain kalau dengan Usman Ghozi itu, yang pendiri Turki Utsmani, begitu gitu, dia pegang itu pisaunya, berdarah tangannya, tapi dia bisa menumbangkan lawannya. Dan dalam hal ini, insya Allah dalam waktu dekat ini, ya. Kalau Purnawirawan, di Jawa Barat sudah deklarasi juga Pati itu mendukung Anies. Ini juga. Ya banyak, Prof. Kalau dukungan ini luar biasa. Jadi forum Koalisi Perubahan ini mendapat dukungan dari forum Purnawirawan Pati TNI itu jelas konkret ya. Bahkan, konkret. Saya ngikuti itu ada YouTube, itu Pak Legend Ediawan ya. Orangnya humble, saya kenal beliau. Orangnya humble. Berpikir sistematis, narasinya enak, ya. Dia tidak ada laku hate speech macam itu. Tapi kalau kita ikuti, jelas apa dan kenapa sesuatu itu dan apa tujuan forum itu, jelas itu. Jadi mudah-mudahan diikuti yang lain secara konsisten. Ya, jadi begitu, Bib. Nah, satu hal lagi yang patut kita ingat. Sekarang waktu Surya Paloh dipanggil Pak Jokowi, kemudian beliau tanya siapa wapresnya Anies, ini pertanyaan menggelitik. Pura-pura nggak ngerti atau bagaimana? Karena beliau juga sedang melakukan penyanderaan wapres di pihak yang dia cawe-cawe. Di sini sudah jelas Nasdem awal menyatakan soal wapres itu adalah kita serahkan pada Pak Anies Baswedan. Disepakati oleh PKS dan Demokrat. Kita tunggu. Sudah clear kan? Clear sudah. Clear. Tapi kalau Pak Anu ini, ya ini sepertinya semua tersendera ini. Prabowo tersendera, ya. Ganjar tersandera, calon wapres yang bukan tersandera, Prof. Itu kan kalkulasinya matang. Oh, jadi proses pematangan karbitisasi. Ya, kalau pematangan dalam buah-buahan itu dikarbit namanya. Karena yang dilawan ini nggak tanggung-tanggung, Prof. Yang dilawan ini Koalisi Perubahan ini yang begitu sulit, begitu bangkit, kehendak dari masyarakat bawah, dari kampung ke kampung, itu begitu dahsyatnya, apalagi dapat dukungan lagi dari Pati, Perwira Tinggi TNI Polri, sudah mendeklarasikan dirinya mendukung perubahan dan mendukung ketiga partai. Itu jelas diucapkan di forum ini. Jadi ada yang pengusung, ada pendukung, kemudian ada relawan. Dan bahkan mereka-mereka ini dari forum ini bukan sekedar deklarasi mendukung, mereka punya program kerja. Program kerjanya itu bagaimana caranya untuk memenangkan. Nah, kalau untuk itu, Bib, kita harus terima kasih pada Mas Syumi. Mas Syumi itu fokus kepada masalah kecurangan dan saksi. Mulai dari awal diungkap ndak berhenti-berhentinya. Nah, ini akan menjadi artinya semacam shadow of the activities daripada KPU ini nanti dalam pelaksanaan. Jadi bergerak miring sedikit, Mas Syumi teriak. Nah, sehingga sampai ke situngnya nanti. Nah, ini berjalan terus. Dan itu disampaikan oleh Mas Syumi, tokoh-tokoh Mas Syumi pada saat pertemuan dengan Pak Anies Baswedan di Pendopo. Dia fokus di situ. Nah, karena apa? Sampai hari ini MA belum menetapkan boleh ikutnya atau tidaknya Mas Syumi di dalam pemilu. Masih belum juga? Belum juga. Jadi MA tuh sekarang ada 2 yang ditunggu itu.
Satu, kasus pencopetan. Ya. Yang kedua, kasus Masyumi keikutsertaannya sebagai bagian dari peserta pemilu. Kalau feeling saya, Prof, ini feeling ya, begitu Masyumi mendukung koalisi perubahan, nggak bakal lolos, Prof. Nggak bakal lolos. Nggak bakalan. Ya, tapi doanya Masyumi kan lain, Bib. Sebab sejarah mencatat tidak satu pun tokoh Masyumi pada tingkat nasional yang tersandera masalah pidana perdata. Iya, itu dia nggak lihat. Dia doa anak cucunya akan jadilah bahwa koalisi perubahan yang kita dukung. Yang pasti, Prof, itu kan dukungan kan sudah diberikan, sudah dideklarasikan, sudah ketemu, itu udah ijabah, sudah ijabah. Dan kita artinya zoom terus dengan daerah. Offline meeting timnya itu bekerja terus. Nah, itu yang penting, yang penting. Dan kemudian kita menyelesaikan BIMTEK kerjasama dengan komunitas sama mirip-mirip dengan forum ini, forum Purnawirawan ini. Mereka sudah menyusun program kerja, gitu. Bagaimana strategi, karena mereka sudah tahu persis bagaimana. Karena yang berkumpul itu nggak tanggung-tanggung. Ada mantan hakim, ada segala macam, ada di situ semua. Jadi jenderal yang punya pengalaman, yang punya jam terbang, dan punya kemampuan luar biasa, wah ini suatu hal yang sangat positif buat bangsa dan negara. Karena mereka menginginkan perubahan. Itu, karena perubahan ini suatu keniscayaan, ya kita dukung sepenuhnya. Jadi begini, Bib. Kita baik sedikit kepada Pak Joko Widodo. Cawe-cawe dia itu mungkin dalam pendekatan ilmu manajemen, dalam pengembangan sumber daya manusia dan suksesi program. Untuk suksesornya itu melakukan talent scout namanya, melihat mana yang berbakat berbibit. Kemudian dia lakukan endorsement untuk melakukan. Dia bersama. Cuma ini diaplikasikan di dalam kondisi beliau menjadi presiden dan itu terbuka dan di state ini menyalahi konstitusi dalam etika. Itu yang tidak betul. Itu sih boleh-boleh aja lihat siapa ini anak murid yang baik, siapa ini yang akan jadi ini, itu kita. Nah, kita berharap juga dalam proses perjalanan ini ya Pak Anies Rashid Baswedan ini kan pengalaman di organisasinya panjang, dia akademisinya panjang, sebagai rektor, sebagai menteri, dalam kegiatan di pemerintah, dia melihat mana ini relawan yang sungguhan, mana ini penuh, dan dia lihat potensi, oh ini si A punya potensi, kompetensi untuk ini cocok. Mudah-mudahan maka akan ada nanti kabinet, zakon kabinet, dan juga politikal di dalamnya tersinergi. So politisi sekarang sudah banyak juga mereka praktisi. Prof, kembali ke heboh ya. Heboh ini, ya. Heboh ini timbul banyak pengaduan di mana-mana. Ya, ini potensi kegaduhan menjelang pilpres ini. Rupanya Kapolri cepat bersikap ya kalau saya lihat ya. Cepat bersikap, dia mengantisipasi ini potensi untuk kegaduhan, karena jilid sebelumnya itu tentang Panji itu sudah selesai ya, dan tanda kutip proses hukum sudah berjalan. Muncul lagi masalah kegaduhan ini, sudah mulai muncul lagi riak-riak ya. Perkondisian oleh beberapa gelintir orang ya, boleh dikatakan kalau istilah mereka tuh ini demo bayaran tuh muncul di mana-mana gitu. Nah, ini potensi bisa menimbulkan kegaduhan baru, sehingga Bareskrim ya mengambil langkah cukup strategis menurut saya. Jadi semua pengaduan itu ada kurang lebih 13 pengaduan itu diambil oleh Bareskrim. Jadi penanganan satu pintu. Nah, ini kita mesti berikan ucapan semacam apresiasi ya. Apresiasi karena apabila itu diadili di mana-mana, katakan dia ada di Polda, Jabar, ada semana-mana, itu potensi nanti tidak fokus. Nah, ini diambil alih semua. Nah, di situ dipelajari, dipanggil ahli bahasa dan segala macam terkait Rocky Gerung tadi gitu. Tapi yang kita lihat kalau selama ini seorang Rocky itu kan memang ya gara-gara DPR-nya bungkam, DPR-nya mandul, tidak bisa berbuat apa-apa ya, muncul beberapa tokoh, nggak hanya Rocky, banyak sebetulnya
Betul. Banyak sekali yang muncul. Jadi, masuk Prof Abbas yang kritis terus nih. Nah, jadi gini, Bib. Statementnya Gus Dur dengan kondisi yang ini sekarang bisa terjadi ini direkayasa satu ya memojokkan Rocky, satu mendukung Rocky, kemudian mereka berseteru, terjadi horizontal, dan ini rekayasa. Itu Gus Dur yang bilang dulu. Rocky pun statementnya mirip itu kemarin. Ya, di salah satu itu bisa terjadi. Jadi marilah kita anak bangsa, terutama generasi muda milenial, ya, yang jumlahnya sekarang itu 60 juta nanti, yang akan lakukan pemilihan, sadarlah, adik-adik anakku di milenial ini, jangan mudah terpancing, jangan mudah ini, karena apa? Di tangan kalian inilah nanti, apakah kalian akan menikmati rasanya merdeka atau menikmati kita di dalam satu kungkungan. Dan tokoh kita sudah mengatakan, Bung Hatta, satu lagi tokoh, ya, bahwa satu saat Indonesia ini tidak dijajah asing, tapi dijajah oleh bangsa sendiri, yaitu pengkhianat. Nah, itu udah mulai terjadi sekarang. Ya, dan kemudian karena sudah ada pergerakan melawan penjajahan terhadap munafikun ini, nah si munafikun ini itu bekerja sama dengan asing sekarang. Nah, itulah bercawe-cawe di IKN. Jadi kepada yang termasuk di dalam bonus demografi, ingatlah, sadarlah, lihat, ya, ingat Diponegoro, ingat Imam Bonjol, ingat Malahayati, ingat Sultan Jogja, ingat, waduh, kalau saya sebut lagi banyak ini harus ini. Kebetulan saya agak hafal tokoh-tokoh itu, senang ngikuti Bib. Nah, sayang nih Habib, kalau ada, saya pamerkan di sini buku-buku yang ditulis melalui NGO FIS, ya. Satu mengenai Bung Karno biografi, Soeharto biografi, Habibie biografi. Kemudian yang positifnya dimunculkan di situ. Dan memang begitu. Lihatlah kebaikan untuk ditumbuh kembangkan. Kalau ada yang tidak baik, mari kita tinggalkan dan kita jadikan itu pelajaran untuk perbaikan. Ya, kembali ke Rocky Gerung tadi, saya mengingatkan juga elit-elit politik, ya. Karena presiden kita juga begitu wise, dia bilang apa namanya itu, dia tidak mau memperkarakan hari ini, sehingga clear sebetulnya masalahnya. Nah, jadi kita tinggalkan masalah itu. Ya, sebetulnya seperti itu. Kita fokus kepada pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Iya, karena masih banyak kerjaan ke depan. Katakan dia salah kata atau hilaf, atau mungkin kemarin itu kesana itu buru-buru sehingga negosiasinya itu tidak dipikirkan dengan matang, dampak ke belakang seperti apa. Kan belum lama kita mengantisipasi negara dalam negara kan sudah bisa diatasi. Nah, kalau ini sampai muncul, timbul lagi, Prof. Begitu mungkin ada penyebabnya, Bib. Kan lobby sana, kesana, kesini. Tadi karena sudah mau lengser, gimana nasib saya nanti di? Iya, tapi tetap aja, Prof. Dalam forum ini kita kan selalu mengingatkan, ya, namanya manusia itu tidak akan lepas dari kesalahan dan hilaf, tidak akan lepas. Siapapun, mau itu presiden, kecuali malaikat, ya. Karena namanya manusia itu tetap ada salahnya, nggak mungkin nggak ada salahnya. Dalam kesempatan begitu beliau berasa salah dikritik, dia menjadari, udah tutup buku gitu loh. Nah, saya juga mengingatkan juga kepada pendukung-pendukung apa namanya, Koalisi Perubahan. Iya, enggak, bukan Koalisi Perubahan. Koalisi Perubahan sudah keren. Koalisi udah mantap. Projo. Iya, yang lain-lain ini loh, yang memang merasa sebagai pejuang-pejuang gitu loh. Jadi merasa pejuang-pejuang, begitu gegap gempitanya akan melaporkan Rocky Gerung agar segera ditahan, ditangkap dan segala macam. Nah, ini yang tidak baik ya buat bangsa ke depan, ya, gitu loh. Kenapa kita orang cuma salah ucap saja, sementara yang korupsi besar-besaran, miliaran, bahkan triliunan, tenang-tenang saja gitu. Ini cuma salah ucap sedikit aja kok dipaksakan harus masuk penjara. Ini kan menurut Prof gimana, Prof? Ya, jadi dari banyak pembicaraan itu, kalau kita ambil topik-topiknya, satu kegaduhan dan terkait delik aduan. Yang kedua, challenge code
capres mencari cawapres. Yang ketiga, undang-undang IKN diterobos dengan konsensi 160 tahun. Negara dalam negara. Panji bilang diselesaikan. Kemudian permasalahan kegaduhan ini ditarik oleh Kapolri. Nah, kita salut. Semoga juga tidak terjadi satu pemikiran yang berkembang. Panji Gumilang melakukan negara dalam negara. Dan tentunya tidak akan dituntut hanya penistaan agama, banyak hal lain yang bisa diajukan penuntutan atas keberadaan Panji Gumilang di Al-Zaitun. Dan orang-orang terdekat yang sangat luar biasa memberikan dukungan. Nah, kemudian berikutnya adalah bahwa kegaduhan ini selesailah. Jokowi semua berkesimpulan tidak akan melaporkan. Nah, kita bagus. Dan juga bukan semua melaporkan, dari beliau sendiri, beliau tidak mau kok. Ya, beliau tidak mau, kecil kan. Sudah jelas. Mau kecil mau besar, ini selesai. Berarti kegaduhan itu selesai, kita kembali fokus kepada Pilpres dan Pilpres. Nah, dalam kesempatan ini, Prof, LSM Peace ya, kita menghimbau kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Bapak Kapolri, untuk betul-betul menjelang Pilpres ini betul-betul mengambilkan langkah-langkah strategis, skala prioritas. Ya, jadi jangan asal laporan diterima gitu. Ya, karena waktu itu Undang-Undang ITE juga sudah pernah direvisi untuk mengurangi kegaduhan ya. Karena kalau lapor ini terus dilayani, habis energi kita, Prof. Ya, habis energi kita urusan melapor ini tidak akan habis-habisnya. Karena akan muncul terus dari mana-mana gitu loh. Yang nggak jelas-jelas, nggak punya kepentingan, nggak punya, tiba-tiba melaporkan, tiba-tiba nuntut. Ya, ini satu apa namanya, cara yang tidak bagus. Jadi dalam kesempatan yang bisik-bisik kita ini mengapresiasi kepada Kapolri sekaligus mengingatkan. Ya. Jangan hal-hal remeh-temeh ya. Kalau istilah Pak Amin ini remeh-temeh. Masalah remeh-temeh diangkat ke publik jadi kegaduhan baru gitu. Karena segera diatasi, sudah kalau memang tidak patut ditindaklanjuti, udah laporannya tolak, selesai gitu aja. Ya. Kan gitu, Rob. Betul. Jadi Bib, semoga ini himbauan peace kepada Kapolri ini bisa ditampung, diakomodir, tentu dengan berjiwa besar dia akan selesaikan. Ya, karena hajat besar ini kan luar biasa butuh energi. Ya. Sambo selesai, Panji Gumilang selesai, kegaduhan akan selesai, Pilpres lancar, Pileg lancar, polisi telah melakukan legasinya dalam sejarah dalam kondisi NKRI yang kritis ini. Gitu, Bib. Saya rasa ya gitulah bincang-bincang. Mungkin kita juga memberikan satu semacam penghargaan terhadap FP3 ya, belum kita ucapkan boleh dari forum PIS ini ya. Perlu karena begini. Jadi tokoh kita Legend Ediawan ya. Beliau punya pengalaman segudang terakhir sebelum pensiun muda umur muda itu sebagai Sekjen Menhankam. Ya, Kemenham. Nah, tentu dari pengalamannya dan pemikirannya yang bukan menggurui ya, cerdas. Dia melihat sesuatu. Maka dia dengan teman-temannya berinisiatif membangun satu forum. Nah, forum inilah mudah-mudahan menggugah para TNI ya, dalam pengertian termasuk polisi ini. Ya. Menjaga kedaulatan rakyat, menjaga Pancasila dan sebagai filosof falsafah negara dan dasar negara. Mudah-mudahan kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh beliau. Semoga pada saatnya nanti kalau ada posisi yang cantik bagi mereka-mereka yang berpikir cerdas dan lugas dan tidak ada catatan kelam, tempatkanlah mereka pada tempat yang baik. Mereka tidak berharap itu, Prof. Iya, betul. Saya sudah korek semalam, saya sempat diskusi. Mereka tidak berharap, banyak tidak berharap, tetapi negara memerlukan. Iya, yang pasti mereka itu siap, prihatin kondisi terkini,
sehingga mereka terpanggil. Jadi mereka tidak hanya prihatin, ya, mereka terpanggil dan sekarang berbuat. Iya. Jadi ada gagasan, ada narasi, ada program dan action. Dan mereka sudah deklarasikan itu. Nah, jadi kita LSM Peace, Prof. Abbas Toha sebagai penasehat, saya sebagai ketua umum, sekali lagi mengapresiasi dan memberikan suatu penghormatan yang luar biasa terhadap Patih TNI Polri yang siap berjuang bersama Koalisi Perubahan. Iya, baik. Gitu dulu, Bib, ya. Ini langkah-langkah yang luar biasa. Bisik-bisik politik dengan Prof. Abbas Toha ini ya nyata banyak, insya Allah banyak manfaatnya ya, karena tanpa bisik-bisik tidak terdengar di mana-mana ya, dengan bisik-bisik terdengar di mana-mana sehingga menjadi suatu semacam diskusi kecil ya di mana-mana bahwa inilah bangsa ini kondisi saat ini seperti ini. Ya, itu Prof ya. Baiklah, bisik-bisik ini kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Khas Channel dan polling-pollingnya atau jejak pendapat. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.